Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Pada hari ini kita memasuki Trihari Suci. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis 2 April 2026 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa kembali bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 2 April 2026 merupakan peringatan perjamuan Tuhan. Dan gereja mengajak kita merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebagian besar dari kita suka dengan kisah-kisah tentang cinta sejati. Entah itu berbentuk quotes, novel, film, atau kisah nyata. Karena itu, dari zaman dulu sampai sekarang, kisah-kisah tentang cinta abadi seperti Sampai Entai, Romeo dan Juliet, dan banyak lagi yang lainnya selalu melegenda dan abadi. Dan hari ini kita memperingati Hari Kamis Putih, kisah cinta tanpa batas Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, tentang bagaimana Ia membasuh kaki murid-muridnya, kaki yang merupakan bagian tubuh yang paling gampang kotor, bagian tubuh yang bertugas menopang seluruh tubuh kita. 2, tentang perutusan untuk saling melayani satu dengan yang lain. 3, tentang bagaimana Dia memberikan dirinya setiap saat dalam perjamuan kudus Tuhan yang kita rayakan dalam setiap perayaan Ekaristi Kudus. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga merasakan getaran yang sama antara merayakan Ekaristi di hari Kamis Putih dengan menyaksikan film tentang cinta sejati. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, dulu saya pernah sampai pada titik mendambakan bahwa saya ingin pernah sebagai the one and only bagi seseorang. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman hidup yang saya alami, saya sampai pada titik bahwa ternyata hal itu tidak lagi penting dalam hidup saya. Saya tidak lagi memasalahkan apakah artinya saya bagi seseorang. Saya menyadari bahwa saya bukanlah pusat dunia. Saya hanyalah salah satu dari sekian banyak manusia di dunia ini. Dan bila saya mati, dunia akan tetap berputar seperti biasa. Orang-orang tetap akan berkegiatan seperti biasa. Yang bekerja ya tetap bekerja, yang liburan ya tetap liburan. Tidak ada yang istimewa. Yang harus menjadi satu-satunya the one and only. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, walaupun saya belum dan mungkin tidak akan pernah berperan sebagai rasul yang dibasuh kakinya dalam perayaan Kamis Putih, tapi saya tetap bisa merasakan bagaimana Ia yang adalah Tuhan dan guru saya mau membasuh kaki saya yang kotor. Saya merasa tidak pantas untuk dilayani dan dicintai seperti itu. Tapi toh Ia tetap melakukannya untuk saya. Saya menemukan bahwa setiap dari kita adalah the one and only bagi Dia. Kita ini istimewa di hatinya.
Ia memberikan pada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan di setiap masa pertumbuhan iman kita. Sangat personal dan menyentuh batin kita yang mau hidup dalam penyadaran. Hidup dalam penyadaran adalah hidup dalam terang Kristus sendiri. Selamat menikmati Trihari Suci dalam kedalaman iman yang sejati. Amin. Kamis Putih bukanlah soal pertunjukan kaki yang dibasuh. Kamis Putih bukanlah soal bahwa tidak semuanya bersih. Kamis Putih adalah soal cinta sang guru pada murid-muridnya. Kamis Putih adalah soal teladan sang guru yang mesti kita jalani. Dan Kamis Putih adalah soal cinta yang takkan pernah berakhir. The one and only. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau menunjukkan cinta-Mu yang besar pada kami, murid-murid-Mu, dan pada dunia yang selalu menuntut menjadi yang paling mulia. Engkaulah guru cinta dan kerendahan hati yang sejati. Ajarilah kami selalu ya Tuhan, untuk bisa mencintai dan melayani seperti-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai jumpa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 2 April 2026. Terima kasih kepada Ibu Linda untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.